adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Ada di sekolah minggu. Shalom, selamat pagi juga buat Amang Inang yang menemani adik-adik di rumah untuk ibadah hari ini. Nah, adik-adik, Kakak Tari senang sekali loh bisa menyapa adik-adik lewat ibadah kita pada hari ini, lewat ibadah online sekolah minggu. Nah, meskipun kita masih ibadah online, adik-adik yang di rumah tidak boleh patah semangat ya, harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu, kita bisa beribadah bersama kakak-kakak Horong 2 dan Horong 3 di gereja. Nah, sebelum kita ibadah, kita persiapkan Alkitab kita dulu ya, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca. Nanti untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa ditemani ataupun didampingi sama papa dan mamanya di rumah. Dan yang kedua yaitu berpakaian yang rapi. Meskipun kita ibadahnya di rumah, adik-adik juga harus berpakaian layaknya kita beribadah di gereja. Dan juga uang persembahan untuk kita berikan ke gereja, kita serahkan sama Tuhan sebagai ucapan syukur kita buat penyertaannya di dalam hidup kita selama 1 minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama dari Terbit Matahari. Adik-adik di rumah, semangat bernyanyinya ya. Bisa sambil tepuk tangan ataupun berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Engkau memberkati kami melewati 1 malam dan juga menyongsong hari baru ini. Kami bersyukur kami bisa bertemu dengan keluarga kami, bertemu dengan papa, mama, abang, dan adik. Dan saat ini Tuhan kami mau beribadah sekolah minggu, berkatilah kami supaya kami bisa mendengar dengan baik, bernyanyi dengan baik, dan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga duduk yang baik sampai selesainya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dengan judul lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau membacakan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita berdoa. Yuk semua lipat tangan, duduk yang manis, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat lagu pujian yang sudah kami nyanyikan tadi. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti akan pesan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu supaya bisa menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, ayo dibuka Alkitabnya dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayatnya ke-46 sampai 57. Nah, kisah firman Tuhan hari ini menceritakan tentang satu tokoh yang bernama Yusuf. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Nah, ada pastinya ya, satu atau dua orang yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini nama papanya Yakub, nama ibunya Rahel. Nah, dia ini adalah seorang pemuda yang sangat disenangi sama Tuhan. Kenapa dia disenangi sama Tuhan? Karena Yusuf itu adalah orang yang baik, sopan, ramah, pintar, dan juga bijaksana. Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak kalau Yusuf ini dibenci sama saudara-saudaranya? Dia disenangi sama Papa Yakub. Nah, karena dia disenangi sama bapaknya Yakub, saudara-saudaranya yang lain iri sama Yusuf. Sehingga Yusuf pun dibuang dan juga dijual ke Mesir. Kenapa dia dijual ke Mesir? Supaya Yusuf itu tidak ada di rumah mereka lagi. Nah, supaya papanya Yakub tidak selalu menyayangi Yusuf lagi. Padahal abang-abangnya tadi yang jahat ya sama Yusuf ya adik-adik ya. Dia dibuang, dijual ke tanah Mesir, dan sampai di tanah Mesir juga adik-adik ternyata Yusuf itu difitnah. Nah, difitnah bagaimana? Dia dikatakan sama orang melakukan kejahatan padahal dia tidak melakukan kejahatan itu. Sehingga dia juga dimasukkan ke dalam penjara oleh Raja Firaun. Nah, adik-adik yang di rumah, suatu hari Raja Firaun bermimpi. Mimpinya apa ya Kak Tari? Mimpinya Raja Firaun ini bermimpi 7 ekor lembu yang kurus dan 7 ekor lembu yang gemuk. Nah, kalau yang kurus itu pasti tidak suka makan dia kan? Nah, kalau yang gemuk ini pasti dia suka makan. Semua makanan masuk. Nah, dia suka makan rumput ya lembu ya adik-adik ya. Nah, ternyata 7 ekor lembu yang kurus tadi memakan 7 ekor lembu yang gemuk tadi adik-adik. Raja Firaun bingung, kok bisa yang kurus memakan yang gemuk? Nah, yang kedua lagi, satu hari dia bermimpi lagi adik-adik. Raja Firaun bermimpi 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir gandum yang kosong, yang tidak baik tumbuhnya. Nah, 7 bulir gandum yang tidak berisi tadi memakan 7 bulir gandum yang berisi tadi. Nah, Raja Firaun ini semakin bingung adik-adik. Kemarin 7 ekor lembu, sekarang 7 bulir gandum. Apa ya artinya?
pikir Raja Firaun. Nah, kemudian Raja Firaun memanggil orang-orang pintar yang ada di negerinya. Untuk apa dia memanggil orang pintar? Untuk menafsirkan mimpinya tadi. Untuk mengartikan apa sih arti mimpiku tadi. Nah, adik-adik yang di rumah, pada saat itu Raja Firaun tidak percaya sama namanya Tuhan. Dia menyembah berhala. Dia menyembah patung-patung. Ayo, di titah keberapa ya kita dilarang menyembah berhala? Ayo, siapa yang tahu titah keberapa kita dilarang menyembah berhala? Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya adik-adik ya, kita tidak boleh menyembah berhala atau patung. Nah, Raja Firaun pada saat itu masih percaya sama namanya penyembahan kepada berhala atau patung. Dia tidak percaya sama namanya Tuhan. Nah, Yusuf tadi dia percaya dan meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Nah, satu pun adik-adik orang pintar yang dipanggil Raja Firaun tadi, tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Kemudian ada satu orang juru minum di istana itu. Dia menemui Raja Firaun. Nah, kata juru minum tadi, aku punya kenalan, aku kenal seseorang di penjara. Seorang pemuda yang bisa menafsirkan mimpi Tuhan, kata si juru minum tadi. Nah, aku juga pernah bermimpi dan dia menafsirkan mimpiku dan ternyata apa yang diartikannya itu benar terjadi Tuhan, kata juru minum tadi. Kemudian Raja Firaun mengatakan, panggillah dia, katanya. Yusuf tadi dipanggil dari penjara, tangannya masih diborgol, anak-anak masih diborgol tangannya Raja Firaun tadi. Kemudian adik-adik, Yusuf tadi dipanggil dari penjara, tangannya masih diborgol, dia menemui Raja Firaun. Nah, kemudian setelah Raja Firaun menceritakan mimpinya tadi, 7 ekor lembu dan juga 7 ekor lembu yang kurus, 7 ekor lembu yang gemuk, 7 bulir gandum dan juga 7 bulir gandum yang berisi dan yang kosong. Nah, adik-adik, Yusuf tadi mengartikan mimpi Raja Firaun. Dia mengatakan akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan juga 7 tahun kelaparan. Nah, 7 tahun kelimpahan itu artinya apa ya, Kak? 7 tahun kelimpahan itu artinya akan banyak makanan. Nah, bangsa Mesir akan mendapatkan banyak makanan. 7 tahun kelaparan apa artinya, Kak? 7 tahun kelaparan itu tidak ada makanan sama sekali adik-adik. Nah, masyarakat Mesir tidak boleh menanam makanan karena tanahnya kering. Tidak boleh menanam gandum, tidak boleh menanam sayuran ataupun tanaman yang lainnya. Tanahnya kering, tidak ada air. Nah, setelah itu Raja Firaun mikir, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nanti masyarakatku akan banyak yang sakit. Aduh, bagaimana ini? Pikir Raja Firaun. Nah, Yusuf pun mengatakan kepada Raja Firaun, ngasih solusi. Dia mengatakan seperti ini. Tuanku pilih salah satu orang yang bisa mengatasinya, yang bisa mencari cara bagaimana supaya tidak terjadi kelaparan pada masa 7 tahun kelaparan tadi. Nah, adik-adik, Yusuf tadi pun dipilih sama Raja Firaun. Kenapa dia dipilih? Karena Yusuf tadi yang sudah bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Nah, Yusuf tadi bisa mengartikan mimpi Raja Firaun berkat penyertaan Tuhan. Padahal Raja Firaun tidak percaya sama Tuhan kan? Dia percaya sama berhala ataupun patung-patung. Nah, pada saat itu Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi tangan kanan ataupun orang kedua orang yang dipercaya di Mesir.
dan dia menjadi penguasa di Mesir adik-adik. Wah, luar biasa sekali Yusufnya. Nah, setelah itu adik-adik, Yusuf pun bekerja. Dia membuat lumbung ataupun gudang. Gudang ya adik-adik ya, gudang tempat makanan-makanan yang terjadi selama 7 tahun kelimpahan tadi. Dia membuat banyak gudang untuk tempat makanan tadi. Nah, setelah itu terjadilah 7 tahun kelimpahan, banyak makanan, dan Yusuf pun menyimpan sebagian makanan itu untuk di gudang yang sudah disiapkan oleh Yusuf. Nah, setelah 7 tahun kelimpahan tadi adik-adik, rupanya benar terjadi 7 tahun kelaparan. Bagaimana bisa menahan lapar ya adik-adik ya? Kakak Tari saja 1 hari nggak makan, sakit perutnya. Bagaimana dengan masyarakat Mesir mengalaminya selama 7 tahun? Wah, bagaimana itu ya? Nah, ternyata adik-adik setelah 7 tahun kelaparan tadi, Yusuf pun membuka ataupun mengambil makanan yang sudah disimpannya di dalam gudang, kemudian menjualnya ke masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir mengalami kelaparan nggak adik-adik? Tidak kan? Karena tadi Yusuf sudah menyimpan banyak makanan di gudang-gudang ataupun lumbung padi. Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kita diajarkan lewat firman Tuhan supaya kita tetap bersyukur. Terus kemudian yang kedua, percaya bahwa Tuhan selalu menemani kita kemanapun kita pergi. Seperti Yusuf tadi, dia dibuang sama saudaranya, dijual ke tanah Mesir, kemudian dia dipenjara karena dibilang melakukan kesalahan, padahal dia tidak melakukan kesalahan itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Apapun yang dilakukan Yusuf, apapun yang dikerjakan sama Yusuf, diberkati sama Tuhan. Karena Yusuf percaya Tuhan selalu menyertai dia. Dia menjadi anak yang pintar dan juga bijaksana. Dia bisa memberikan arti mimpi dari Raja Firaun dengan benar karena penyertaan Tuhan. Dia tidak sombong, dia tetap rendah hati. Karena apapun yang dilakukannya, dia bisa menafsirkan mimpi, dia bebas dari orang-orang jahat, itu karena penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau bertanya dulu. Siapa di sini yang suka dikasih jajan sama papa atau mamanya? Atau sama opungnya? Atau sama kakaknya yang sudah bekerja? Siapa di sini yang suka minta jajan? Oh, ada. Si Joel katanya suka minta jajan sama opungnya, sama kakaknya, sama mamanya, sama papanya. Nah, kalau kita dikasih jajan, semua uang jajannya dihabiskan nggak? Ya. Dihabiskan kata si Joel uang jajannya itu. Nah, pada cerita firman hari ini dikatakan kita diajarkan juga supaya kita bisa menabung. Menabung misalnya dikasih uang jajan kita 5.000. Kita bisa jajankan 2.000, 3.000 lagi kita bisa tabung. Supaya apa? Malas Kak Tari menabung terus, kata si Joel. Supaya apa? Supaya kalau kita misalnya pengen beli mainan atau pengen beli sepatu baru, padahal uang mama kita misalnya tidak cukup beli mainan itu, kita bisa ambil dari tabungan tadi, ya. Tidak minta mainan lagi atau minta uang lagi sama papa atau mama ya adik-adik ya. Bisa ya, mulai hari ini belajar menabung ya adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tetaplah jadi anak yang selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita supaya kita juga bisa menjadi anak yang disenangi sama Tuhan.
Terima kasih, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini lewat firman-Mu, lewat Yusuf kami belajar supaya kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam kondisi apapun, dan lewat Yusuf juga kami diajarkan untuk tetap bersyukur lewat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga bisa bersyukur lewat penyertaan dan bimbingan orang tua kami, lewat papa sama mama di rumah, bisa menghargai mereka, dan juga bisa menjadi anak yang baik untuk mereka, untuk orang tua kami, keluarga kami, sekitar kami, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah kedua orang tua kami supaya mereka tetap sehat selalu dan juga sabar mengajari kami anak-anaknya. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang mempersiapkan ibadah hari ini dan selanjutnya supaya mereka Tuhan juga sehat selalu. Ampuni kami Bapa dari segala keberdosaan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, dan ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang di rumah, sambil kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita bernyanyi dengan judul lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah duduk dengan manis, bernyanyi dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk Amang Inang juga, terima kasih sudah mendampingi adik-adik kami, adik-adik yang di rumah untuk ibadah hari ini. Kita ketemu di minggu depan untuk ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.